Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Para penonton sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai muntah darah bersama pakar ilmu saluran pencernaan Dr. Taufik Sungkar MKED PD, spesialis penyakit dalam KGEH Finasim. Sudah hadir bersama kita pakar saluran pencernaan Dr. Taufik Sungkar. Assalamualaikum Dr. Taufik. Waalaikumsalam, Prof. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai sebuah gejala yang agak menakutkan bagi masyarakat ini, yaitu muntah darah. Wah, ini melihat merah keluar dari mulut orang cemas gitu ya, sehingga keluarga ini jadi kelimpungan ini. Sebetulnya apa penyebab muntah darahnya, Dr. Taufik? Ya, baik, Prof. Terima kasih. Memang muntah darah ini satu gejala atau penyakit yang memang membuat orang mungkin akan merasa takut atau was-was berlebihan. Nah, penyebabnya yang paling sering memang salah satunya dari saluran pencernaan, Prof. Jadi bisa mulai dari kerongkongan, lambung, atau di bagian usus halus. Namun memang di luar saluran pencernaan, perdarahan oleh karena muntah ini bisa disebabkan oleh organ lain, misalnya seperti organ pernapasan, Prof. Jadi misalnya orang dengan batuk darah yang banyak, kemudian tertelan, itu juga bisa nanti gejalanya mirip dengan muntah darah. Atau orang dengan mimisan, misalnya, Prof, yang terlalu banyak, kemudian tertelan, Prof, itu juga kemudian bisa dimuntahkan dalam keluhan muntah darah. Tapi memang di antara keduanya memiliki perbedaan. Mungkin kalau mimisan yang tertelan atau batuk darah yang tertelan, nanti warna darahnya mungkin akan terlihat agak kehitaman, Prof. Sementara yang dari saluran cerna, baik dari kerongkongan, lambung ataupun usus halus, kalau perdarahannya banyak atau masif, Prof, akut, maka warnanya akan terlihat merah segar. Mungkin itu perbedaannya. Ya. Baik, biasanya penyakit-penyakit spesifiknya apa, Dr. Taufik ya, yang bisa menimbulkan muntah darah ini? Baik, Prof. Jadi muntah darah kalau di saluran cerna itu garis besar dibagi dua, Prof. Jadi yang pertama oleh akibat pecahnya pembuluh darah, yang kedua bukan oleh akibat pecahnya pembuluh darah. Jadi bisa oleh karena peradangan, bisa oleh karena luka, atau oleh karena tumor. Nah, yang bukan oleh karena pecahnya pembuluh darah nanti dibagi lagi berdasarkan lokasi, Prof. Jadi mulai dari kerongkongan, lambung, kemudian usus halus. Nah, yang disebabkan oleh karena pecahnya pembuluh darah itu akibat pembuluh darahnya membesar, kemudian lama-lama akan pecah. Nah, ini biasanya sering terjadi pada penderita dengan penyakit lever, Prof. Oh, lever ya. Ya. Sementara yang bukan oleh akibat pecahnya pembuluh darah, paling sering disebabkan oleh karena perlukaan. Misalnya ada luka di kerongkongan atau di lambung atau di usus halus, luka itu akan menyebabkan perdarahan. Nah, ini yang akan menyebabkan terjadinya muntah darah. Atau bahkan kanker, Prof, tumor. Tumor itu yang ada di kerongkongan atau di lambung atau di usus halus, bila dia kontak dengan makanan, itu akan mudah berdarah. Iya. Lalu ada obat-obatan yang agak mengiritasi lambung ya, yang agak tajam gitu ya, yang bisa juga ya berdarah juga ya, Dr. Topi. Seperti apa itu obat-obatannya itu? Ya, Prof, betul sekali, Prof. Jadi memang salah satu penyebab luka baik di lambung maupun di usus halus, salah satunya adalah dengan pemakaian obat-obatan, terutama obat-obat anti nyeri, Prof. Nah, obat-obat anti nyeri ini biasanya digunakan oleh usia-usia lanjut yang punya misalnya penyakit penyerta nyeri sendi, ya. Jadi pemakaian obat-obat anti nyeri tidaklah boleh digunakan secara sembarangan, karena sebagian besar obat-obat anti nyeri itu mengiritasi, membuat dinding atau mukosa lambung ataupun usus halus mudah mengalami peradangan atau bahkan menyebabkan luka, Prof. Selain memang penyebab selain utama obat-obatan adalah infeksi, Prof. Infeksi kuman Helicobacter pylori itu salah satu penyebab
terjadinya luka baik di lambung maupun di usus halus. Iya, baik. Ini kan memang kalau kita tua-tua kan udah macam-macam yang sakitnya, sendi lah, macam lah, pegal lah gitu ya. Memang obat anti nyeri ini agak sering digunakan. Jadi ya kadang-kadang kita tidak bisa nahan juga ya, perlu Ya, juga. Nah, bro. bagaimana sebaiknya pemakaian obat anti nyeri ini tapi tidak mengganggu lambung atau usus kita, Dr. Taufik? Ya, baik, Prof. Jadi memang ada obat-obat anti nyeri yang aman untuk baik lambung maupun usus halus, Prof. Ya, Walaupun memang sebagian besar dia mengiritasi. Nah, tentu yang obat-obat yang aman untuk lambung tentu dokter yang tahu. Jadi dokter akan memilih obat-obat anti nyeri yang dia kerjanya tidak mengganggu faktor-faktor protektor yang ada di lambung. Jadi akan dipilih obat-obat anti nyeri yang memang tidak mudah mengiritasi baik lambung maupun usus halus. Tapi obat anti nyeri yang aman untuk lambung bahkan dia punya efek yang jelek untuk jantung misalnya. Jadi hati-hati juga pemberian obat-obat anti nyeri yang aman untuk lambung kalau digunakan pada penderita-penderita dengan kelainan jantung. wah ini serba apa ya? Jadi artinya kita harus berhati-hati sekali menggunakan anti nyeri ya, jangan harus konsultasi ya ke dokter ya, jangan sembarangan ya, nyerinya Ya, Bro. berkurang atau hilang tapi lambungnya berdarah ya nggak bagus juga gitu ya. Nah, Ya. apa yang bisa dilakukan oleh keluarga di rumahnya? Tiba-tiba anggota keluarganya muntah darah gitu. Apa tindakan atau sikap yang bisa dilakukan oleh keluarga sebelum dibawa ke rumah sakit, Dr. Taufik? Ya, baik, Bro. Jadi memang pertama tentu keluarga nggak boleh cemas, harus tenang. Yang pertama yang dilakukan tentu posisi pasien, Prof. Karena pada saat pasien muntah darah itu akan mengeluarkan isi makanan maupun darah yang ada di lambung keluar melalui mulut dan itu beresiko untuk tersedak, Prof. Kalau tersedak itu bahaya, menimbulkan sesak nafas. Jadi masuk ke dalam paru-paru sesak nafas. Jadi ada baiknya kalau ada pasien keluarga di rumah mengalami muntah darah, pasien diposisikan untuk miring, baik ke arah kiri ataupun ke arah kanan, sehingga posisi jalan nafas itu tidak mudah terbuka, Prof. Sehingga darah yang keluar atau makanan yang keluar tidak masuk ke dalam paru-paru yang akan menyebabkan terjadinya tersedak ataupun bahkan menyebabkan sesak nafas. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita kalau agak paham sedikit ya harus dipantau. Seperti kalau ada tekanan darah, alat pengukur tekanan darah diukur ya untuk melihat kalau terjadi penurunan tekanan darah maka harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit untuk cepat ditangani. Karena memang perdarahan saluran cerna ini efek samping yang fatal bisa menyebabkan shock atau bahkan menyebabkan kematian. Iya, ya. Baik, posisi yang penting ya, supaya tidak masuk ke paru ya. Kalau masuk paru, aspirasi udah komplikasi lagi ke paru ya. Baik, Dr. Taufik, kalau memang dibawalah ke rumah sakit ya, ini di rumah sakit biasanya apa sih yang dilakukan untuk penanggulangan, untuk menghentikan perdarahan ini pada muntah darah, Dr. Taufik? Ya, jadi begitu sampai di rumah sakit, yang pertama kali dilakukan dokter adalah langsung memberikan bantuan, Prof, sambil mencari penyebab perdarahannya apa gitu. Jadi sambil mencari penyebab biasanya di rumah sakit akan dipasang cairan untuk mengganti cairan ataupun darah yang keluar. Bahkan pada kasus-kasus dengan perdarahan yang banyak jumlahnya itu cairan tidak cukup. Jadi pasien memerlukan pemberian transfusi darah bahkan, Prof. Nah, setelah dilakukan pemberian cairan ataupun transfusi, maka kita bisa melakukan tindakan yang kita sebut dengan pemeriksaan penunjang, Prof, untuk melihat apa sih penyebabnya, apakah oleh karena pembuluh darah yang pecah atau memang oleh karena peradangan, luka ataupun tumor dengan melakukan tindakan endoskopi, Prof. Endoskopi itu sejenis alat selang dia yang di ujungnya memiliki kamera dimasukkan ke dalam mulut melalui kerongkongan lambung sampai dengan usus halus, sehingga kita bisa melihat apa yang ada di dalam kerongkongan, lambung, dan usus halus, apakah terdapat peradangan, luka, atau tumor. Nah, kalau nanti terlihat perdarahan yang banyak atau masif,
misalnya terdapat perdarahan yang menyembur seperti air mancur, maka pada saat dilakukan endoskopi kita bisa langsung menghentikan perdarahan secara langsung dengan baik dengan melakukan klip ataupun tindakan lain. Nah, setelah kita tahu, baru kemudian kita berikan juga obat-obat yang sifatnya menghambat produksi asam lambung yang tujuannya adalah membuat suasana di dalam lambung menjadi lebih basah sehingga proses penyembuhan luka akan cepat terjadi. Mungkin itu, Prof, dilakukan di rumah sakit. Jadi endoskopi ini sekali melihat, mencari sumber, kalau jumpa, kalau memang menyembur itu bisa di stop langsung ya, pakai klip atau dengan tindakan apapun, tapi dengan endoskopi itu bisa dilakukan, Dr. Taufik ya? Benar, Prof. Ya. Baik, apa sih komplikasi yang sering atau yang paling kita takutkan lah dengan muntah darah ini, Dr. Taufik? Iya, Prof. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan, selain aspirasi kalau tidak berhati-hati, tersedak, jadi komplikasi yang paling ditakuti adalah tekanan darah akan turun, atau yang kita sebut dengan shock, bahkan menyebabkan kematian, Prof. Jadi kalau tidak cepat-cepat ditangani, jadi keluarga di rumah harus aware ya. Jadi begitu mendapatkan anggota keluarga yang mengalami perdarahan, kita harus cegah supaya tidak terjadi aspirasi atau tersedak, kemudian kita cepat-cepat bawa ke rumah sakit untuk menghindari terjadinya shock, penurunan tekanan darah, dan itu. Ya, baik, Dr. Taufik. Jadi yang paling penting sekali yang bisa dilakukan oleh keluarga di rumah adalah tentu menenangkan pasien, kemudian miringkan, jangan telentang ya. Kemudian memang kalau dia pecah pembuluh darah itu nggak mungkin dia berhenti di rumah ya, pasti harus dibawa ke rumah sakit dan dirujuk. Dan rumah sakit tentu dibawa ke rumah sakit kalau bisa yang punya fasilitas endoskopi tadi ya, Dr. Taufik ya, sehingga bisa dilakukan pemeriksaan, dicari dan bisa langsung di stop. Waduh, sudah banyak sekali ini keterangan ya untuk masyarakat kita, Dr. Taufik. Semoga masyarakat kita yang ada anggota keluarga yang terjadi muntah darah atau perdarahan, dan biasanya pada kasus-kasus yang sepertinya liver itu sering berulang ya, Dr. Taufik ya. Benar, Prof. Ya, perdarahannya sering berulang. Ya. Jadi kalau sudah berulang begitu, tentu keluarga sudah tahu caranya dan memang harus segera dilakukan, dibawa ke rumah sakit. Baik, Dr. Taufik, semoga ini bermanfaat untuk masyarakat kita. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.